Aku tahu, kau pasti akan kemari, Gandari. Berarti kau sudah tahu kenapa aku di sini begawan biasa. Aku tahu. Tapi dengan mengorbankan semua perbuatan baik yang kau peroleh, kau berharap untuk bisa menjauhkan pelakunya mendapatkan hukuman, anakku. Pelakunya memang anakku begawan biasa. Semua pelakunya akan dimusnahkan. Kau akan menuju neraka setelah kematianmu. Wanita yang sudah kehilangan semua anaknya tidak akan pernah lagi bisa merasakan nirwana. Baginya, nirwana tidak ada bedanya dengan neraka. Baiklah. Dengarkan. Semua perbuatan baik yang kau peroleh selama hidupmu dan terkumpul di dalam tubuhmu dalam bentuk sebuah kekuatan. Kekuatan ini dapat membuat tubuh anakmu sekuat Bajra itu sendiri. Bahkan serangan dari Dewa Yama pun tidak akan mampu menghancurkan bagian dari tubuh itu. Pergilah, Gandari. Aku memberkatimu. Tapi begawan biasa, bagaimana caraku bisa merubah semua perbuatan baikku menjadi sebuah perisai bagi anakku? Aku mohon ajarilah aku. Kekuatan dari kebaikan seseorang dapat terkumpul baik dalam ucapan seseorang, pikiran seseorang, atau dalam gerakan tubuh saat memberikan doa. Dengan kekuatan kebaikan tersebut, harapan, penantian, atau keserakan seseorang yang mengikatnya dengan rasa sakit adalah tempat di mana kekuatan itu terkumpul. Menentukan di mana kekuatan kebaikan itu telah terkumpul adalah sebuah tugas untuk kau selesaikan sendiri. Hanya dengan kekuatan kebaikanmu saja yang dapat melindungi anakmu. Kau harus segera ke sana untuk membuka semua pakaianmu dan memperlihatkan seluruh tubuhmu di hadapan ibumu. Ketika dia membuka penutup matanya dan melihat seluruh bagian tubuhmu, maka tubuhmu akan sekuat Bajra, teman. Pangeran Duryudana. Hah? Duryudana, ini masih belum waktunya untuk mandi, tapi waktu yang tepat untukmu melakukan penebusan dosa. Kau, apa yang kau kerjakan di sini, Basudewa? Aku datang ke sini untuk mencari rumput yang dibutuhkan untuk pemujaan. Saat melihatmu, aku pun bertanya-tanya. Karena pakaian itu dihormati oleh beberapa orang. Ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah martabat. Dan bahkan bagi beberapa orang lainnya dianggap sebagai kebanggaannya, sedang untuk yang lain jadi sebuah penghalang. Apa karena itu kau mencoba melepaskannya? Basudewa, pergilah dari sini. Kau tidak bisa menghalangi jalanku hari ini. Pergilah. Tidak ada seorang pun bisa menghalangi jalan orang lain, Pangeran. Bahkan pembantaian di Kurusetra bisa saja dihindari. Percayalah padaku, Pangeran. Aku tidak pernah menghalangi jalan siapapun. Aku hanya menyebarkan pengetahuan sesuai dengan kemampuanku. Dan sebagai pendengar yang baik sesuai sifatnya berdasarkan kebenaran. Berbicara tentang kebenaran tidak cocok untukmu, Basudewa. Semua kecurangan yang telah kau rencanakan untuk mengalahkanku sudah aku ketahui. Tentu saja. Dan aku juga telah memberitahumu bahwa akan ada kecurangan di dalam perang ini, dan dari kedua belah pihak. Tapi aku sama sekali bukan penyebab dari kekalahanmu, Pangeran. Kau adalah orang yang disalahkan untuk ini. Keputusanmu ditandai oleh hasratmu. Dan itu bukan kesalahanku. Misalnya pada hari ini, kau ingin menghadap ibumu
dengan tubuhmu yang tanpa ditutupi pakaian, supaya kau bisa melindungi tubuhmu, kan? Bagaimana kau bisa tahu itu, Basudewa? Aku juga telah membaca beberapa buku suci. Dan aku tahu bahwa hasil dari sebuah meditasi bisa diberikan ke orang lain untuk perlindungannya. Dan aku juga lihat Ibu Gandari datang ke Kurusetra. Kenapa kau tidak meminta perlindungan dari ibumu itu sebelum perang ini dimulai? Pertanyaan ini yang ingin kutanyakan padamu. Tapi akan kulakukan hari ini. Dan besok aku akan menghabisi para Pandawa. Kau benar, seperti yang aku pernah bilang, bahwa kau tidak mengerti inti dari keadaan. Itulah kenapa kemenangan menghindar darimu selama ini. Keputusannya tetap saja tergantung padamu. Kau lakukan saja. Lagi pula aku juga akan pergi. Apa maksudmu, Basudewa? Jadi sekarang kau bersikeras supaya aku beritahu kau akan pergi menemui ibumu dengan tubuh yang tanpa tertutupi pakaian. Dan sesuai kepercayaan dan tradisi kita, anak laki-laki tanpa pakaian di depan ibunya artinya sama saja seperti akan menghabisi ibunya sendiri. Dan itu juga sama sekali tidak benar. Dosa seperti ini akan menjadi alasan atas kekalahanmu, Pangeran. Pikirkanlah hal itu. Dalam sebuah pertarungan dengan menggunakan gada, tidak boleh memukul di bawah pinggang. Aku rasa tidak akan ada masalah jika bagian bawah pinggangku tidak terlindungi. Tapi bagian yang lain dari tubuhku akan mendapatkan perlindungan yang kuat. Terserah kau saja, Pangeran. Aku pergi sekarang. Besok pagi, keponakanku Duryudana akan berhasil menghabisi para Pandawa di sana. Dan kau harus membakar dirimu di dalam api. Itu akan menjadi kemenanganku nanti. Dan kata-kataku akan menjadi kata-kata kebenaran. Paman Sangkuni. Basudewa, Apa kau benar-benar yakin kalau Pangeran Duryudana akan memiliki perlindungan untuk tubuhnya? Atau apakah masih ada bagian lain yang tidak terlindungi di tubuhnya? Apa kau benar-benar yakin kalau Pangeran Duryudana akan memiliki perlindungan untuk tubuhnya? Atau apakah masih ada bagian lain yang tidak terlindungi di tubuhnya? Duduklah, Paman. Kalau kau pergi, permainan ini tidak akan selesai. Dan kau harus membakar dirimu sendiri di api. keterlaluan. Dasar penipu, kau pengkhianat. Tipuan apa yang telah kau lakukan saat ini, pengkhianat? Aku hanya bilang pada Pangeran Duryudana bahwa tidak pantas seorang anak laki-laki menghadap ibunya tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Itu memang benar, bukan? Karena itu adalah dosa. Paman, aku belum melempar daduku sekalipun, dan kau sudah menyerah?
Pengkhianat! Basudewa! Keponakanku! 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 Keponakanku Duryudana! Keponakanku Duryudana! Ibu, Anakku, hasil meditasiku akan melindungimu, Nak. Keponakanku Duryudana! Keponakanku! Di mana keponakanku Duryudana, Aswatama? Dia sudah masuk ke tenda Ratu Gandhari. Apa yang telah kau lakukan, Aswatama? Sangat penting untukmu agar selalu bersamanya. Keponakanku! Keponakanku Duryudana. Dia pasti akan bangun hari ini. Serang! Serang! Keponakanku, sekarang kau telah sadar. Sekarang baju pelindung itu tidak akan bisa ditembus. Keponakanku, selamat! Dengan menerima tubuh sekuat Bajra, kau akan menang. Meditasi adikku tercinta selama ini telah berhasil. tidak, Paman. Ini adalah keberhasilan dari kerja kerasmu selama ini. Hidupmu hanya punya satu tujuan, memberikan tahta Hastinapura kepadaku. Hari ini tidak akan ada kendala. Untuk kemenanganku tidak akan ada.